Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai persekutuan doa dan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, sekalipun kita menghadapi banyak persoalan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan sekali lagi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa di tengah-tengah wabah virus corona ini. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini, supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk bisa
mengatasi wabah ini dengan baik, diberikan kemampuan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga semuanya ini dapat dilalui dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk jemaat Sion, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan, memberikan pemeliharaannya, sehingga jemaat GKI Sion juga boleh terus bertahan, terus berharap kepada Tuhan, sehingga dalam masa-masa yang mencekam ini diberikan ketenangan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi dengan bijaksana. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ini. Kami semuanya memiliki pergumulan yang sama ya Tuhan, di tengah-tengah bencana yang melanda, yaitu virus corona. Tuhan, Engkau kiranya yang memberikan kemampuan, hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan beserta jajarannya untuk boleh dengan sigap menghadapi, menanggulangi bencana ini ya Tuhan. Dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang mengalami barangkali kepanikan, ketidaktenangan, Tuhan Engkau yang kiranya hadir tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini, untuk memberikan kami kebijaksanaan, ketenangan, mampu berpikir dengan jernih, bagaimana kami boleh bersama-sama diberikan kesatuan untuk menanggulangi bencana ini. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi jemaat di GKI Sion ini. Biarlah kami semuanya juga boleh terus berharap kepada Tuhan di dalam barangkali situasi yang mencekam. Ada banyak isu-isu yang tidak baik yang barangkali membuat kami semakin takut. Tuhan, tolonglah kami, dan kami boleh bersatu saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami boleh bersama-sama memberikan penghiburan, kekuatan kepada saudara kami yang barangkali mengalami ketakutan, barangkali mengalami ketidaktenangan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak saudara untuk menyanyikan kembali lagu tadi, Allah mengerti, Allah peduli, refnya saja. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa menangkap, mengerti firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami, di dalam kelemahan kami, mohon pimpinan Tuhan sekali lagi kepada kami untuk bisa menangkap maksud Tuhan di balik pendalaman Alkitab yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, meskipun mereka tidak ada di ruangan ini, mereka ada di rumah masing-masing. Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka, yang mempersatukan kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah mengatasi konflik ala gereja mula-mula. Mengatasi konflik ala gereja mula-mula. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali kita mendengar kata konflik, apa yang ada dalam pikiran kita? Konflik. Pasti konflik itu adalah satu kata yang negatif. Perkelahian, pertengkaran, permusuhan, cekcok, kekerasan, dan lain-lain. Pokoknya negatif lah. Karena itu banyak orang lebih menghindari konflik. Karena berpikir, nggak mau cari masalah, nggak mau ribut, yang penting ngalah saja, yang penting nggak ada konflik. Banyak orang menghindari konflik. Memang wajar jika konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif, maka orang cenderung menghindari konflik itu. Ngapain sesuatu yang jelek diladeni, mungkin begitu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kita menghindari konflik, apakah masalah kemudian selesai? Tidak, malah akan menjadi bom waktu yang kapanpun bisa meledak dan akibatnya lebih mengerikan. Saya setuju dengan pepatah Tionghoa yang mengatakan, konflik itu tidak selalu buruk, dia punya 2 sisi, baik dan buruk. Jika ditangani dengan baik, konflik membuat relasi makin sehat dan makin dekat. Tetapi jika tidak ditangani dengan baik, ia akan menjadi bencana. Relasi makin buruk dan hancur. Menghindari konflik ini adalah penanganan yang buruk. Akan jadi bencana di kemudian hari. Konflik kecil, barangkali katakan di dalam rumah tangga antar suami dan istri. Jika dibiarkan akan menggunung dan berakibat fatal. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang konflik dan cara mengatasinya. Semua orang pasti pernah menghadapi konflik. Ketegangan dalam sebuah hubungan kita dengan orang lain, ya, misalkan di rumah, di gereja, di tempat kerja. Kalaupun nggak pernah konflik, katakanlah saudara mendekati sempurna. Paling tidak kita pernah berkonflik dengan diri kita sendiri, namanya konflik batin. Apa itu konflik batin? Kita memiliki idealisme A, harapan A, tapi realita, kemampuan kita tidak sampai yang kita harapkan, enggak sampai A, hanya B, mungkin begitu. Ada konflik dalam batin, satu ketegangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membahas konflik dalam gereja mula-mula dan bagaimana menyelesaikannya. Jadi kalau kita bisa memandang konflik itu sebenarnya satu yang baik, nanti kita bisa bertumbuh ketika kita menghadapi konflik, nah kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara, kalau kita membaca perikop tadi, kira-kira apa yang menjadi masalahnya? Terjadi konflik apa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7? Coba saudara cari, sekilas dibaca. Apa yang menjadi konflik di dalam perikop ini? Nah, saudara nggak bisa menjawab ya, karena kita nggak ada dalam satu ruangan. Konfliknya adalah masalah diakonia, pembagian kepada janda-janda yang dalam komunitas tertentu diabaikan, begitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara, kalau kita membaca Kisah Para Rasul dari awal, misalkan di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 35 dan 37, sebenarnya pembagian diakonia itu pembagian atau pembagian apa ya, katakanlah bantuan gitu. Pertama itu ditangani oleh para rasul. Jadi kalau dari Kisah Para Rasul 4 itu orang-orang ingin membantu para janda dan orang-orang miskin itu mengumpulkan harta mereka di depan kaki para rasul. Dan kemudian setelah terkumpul banyak dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu. Tetapi Alkitab mengatakan di ayat 1, ketika jumlah murid makin bertambah. Ya, ketika jumlah murid makin bertambah. Yang awalnya kita membaca di awal-awal 3.000 murid percaya. Dan katakan makin bertambah dan makin bertambah. Sampai 12 murid, 12 rasul kewalahan, nggak sanggup terlalu padat. Barangkali dia harus berkhotbah, berdoa, mengajar ke sana kemari. Sementara itu juga harus mengurusi diakonia ini. Akhirnya ada sungut-sungut, dikatakan sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi saya jelaskan, gereja mula-mula itu komunitasnya terdiri dari 2 kelompok orang. Pertama, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Ini yang disebut masih asli, masih original gitu kan. Orang Yahudi yang berbahasa Aram, yang berbahasa Yahudi pada waktu itu. Nah, kelompok yang lain, ini kelompok minoritas. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan seringkali diolok-olok karena dianggap wah sudah enggak murni lagi, sudah campuran, sudah bukan orang Yahudi murni begitu. Padahal orang Yahudi memiliki perasaan superior, ya, superioritasnya yang sangat tinggi sekali. Jadi orang yang dikatakan, loh orang Yahudi kok nggak bisa berbahasa Yunani sih? Oh nggak bisa berbahasa Yahudi malah berbahasa Yunani, dianggap orang jadi-jadian begitu ya. Itu ibarat kalau dalam komunitas GKI Sion ada satu kelompok yang mayoritas orang Tionghoa berbahasa Mandarin. Tapi ada kelompok minoritas sedikit orang Tionghoa tapi nggak bisa berbahasa Mandarin, berbahasa Sunda. Nah, begitu ya. Jadi apa-apa yang mayoritas lah yang selalu didahulukan. Nah, ini juga seperti itu kasusnya. Dalam pembagian keperluan itu, kebutuhan itu kepada janda-janda, yang minoritas yang berbahasa Yunani tadi seringkali diabaikan. Maka terjadi satu konflik sungut-sungut. Nah, itu masalahnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 masalah. Yang pertama itu ketidakseimbangan pembagian diakonia, ya kan? Murid-murid para rasul cuma 12 orang menghadapi murid berjumlah ribuan, bahkan lebih dari 3.000 orang. Itu masalah pertama, ketidakseimbangan pembagian diakonia. Yang kedua, masalah sentimen kesukuan atau kebangsaan. Tadi dalam satu komunitas yang mayoritas selalu diistimewakan, yang minoritas selalu diabaikan, gitu ya. Terus masalah yang ketiga itu adalah tenaga pelayan yang kurang, hanya diurusi oleh para rasul saja, belum melibatkan jemaat awam begitu. Itu masalahnya. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Saudara, kalau kita baca, yang pertama itu adalah dihadapi, ya. Konflik atau masalah itu harus dihadapi. Ada banyak orang menghindari masalah, menghindari konflik, itu justru berbahaya sekali. Yang pertama itu konflik itu harus dihadapi. Dikatakan di ayat 2,
Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul. Ya, dipanggil semua murid untuk berkumpul dan dibicarakan, dihadapi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tunduk kepada firman Allah. Masih di ayat yang kedua dikatakan, rasul-rasul itu berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Setelah masalahnya dirembuk bareng-bareng, akhirnya mereka kembali kepada firman Tuhan dan merasa iya, mereka telah melalaikan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengajarkan untuk melayani para janda dan orang miskin itu. Tunduk kepada firman Tuhan baik para rasul maupun para murid pada waktu itu, kedua belah pihak. Jadi ini penting sekali yang kedua ini. Misalkan ada satu konflik di dalam rumah tangga kita, suami istri atau di gereja lah begitu. Hendaklah masing-masing tunduk kepada firman Allah. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Baik suami, baik istri. Masing-masing introspeksi. Di gereja juga gitu. Baik jemaat, hamba Tuhan atau majelis, masing-masing harus tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa? Kalau firman Tuhan bicara A, semua pendapat harus tunduk kepada firman Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah membuka diri. Ini menarik sekali ya, membuka diri. Saya belajar banyak hal dari prinsip yang ketiga ini. Karena kurang pelayan, kemudian ada masalah sentimen kesukuan, dan kemudian apa yang dilakukan oleh para rasul, dipilihlah 7 pelayan khusus yang menangani masalah diakonia itu. Yang menarik adalah siapa yang dipilih ke-7 orang itu. Dilihat dari nama-namanya, Bapak yang dikasih Tuhan, ini adalah dari kelompok minoritas. Jadi orang Yahudi yang berbahasa Yunani tadi, orang Gentile. Coba lihat, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Itu nama-nama Yunani, gitu, orang Yahudi yang dari kelompok minoritas tadi. Mereka lah yang diberikan kepercayaan. Ya, mereka yang diterima akhirnya untuk menjadi pelayan, melayani para janda dan orang-orang miskin. Dan bagaimana akhirnya respon dari komunitas secara keseluruhan? Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Seluruh jemaat membuka diri menerima semuanya. Dan yang luar biasa ayat 7 mengatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Akibat konflik yang ditangani dengan baik, tidak dihindari, makin membuat hubungan itu makin sehat, relasi makin dekat, dan komunitas orang percaya itu diberkati Tuhan makin bertambah banyak, dan gereja menyebar sampai di seluruh dunia. Masih di dalam prinsip yang ketiga, saya memberikan satu ilustrasi. Yang pertama adalah yang tangan silang begini. Ini menunjukkan orang yang menutup diri. Orang yang terus mempertahankan dirinya, tidak membuka dirinya. Dia terus mementingkan dirinya sendiri. Dia ingin dinomorsatukan, pendapatnya harus yang paling diterima. Dia nggak bisa menerima yang lain. Dengan tangan yang begini, memang itu menguntungkan bagi dirinya. Tetapi apa? Dia nggak bisa merangkul orang. Karena begini, bagaimana bisa merangkul orang kalau tangannya begini? Itu ya. Jenis yang kedua adalah orang yang membuka tangannya. Ini yang saya katakan membuka diri. Artinya membuka diri ini adalah melepaskan ego kita, melepaskan kepentingan kita. Ada unsur pengorbanan di sini, begitu ya. Mungkin dengan membuka tangan kita menjadi lemah, begitu ya. Dalam arti melepas ego itu sakit, Bapak ini kasih Tuhan. Melepas prinsip atau melepas katakan keinginan kita itu sakit. Kita gampang terluka jika membuka begini. Tapi apa yang akhirnya dihasilkan? Dengan tangan yang terbuka gini kita bisa merangkul banyak orang. Itu yang saya katakan prinsip membuka diri itu penting di dalam komunitas, di dalam keluarga, dimanapun kita berada. Dengan tangan yang begini membuka diri, ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang
prinsip penyangkalan diri, pikul salib itu di mana kita membuka diri kita. Kita bisa merangkul banyak orang. Kita tidak terus begini, mempertahankan diri kita, mempertahankan ego kita, kepentingan kita. Dan akhirnya tidak menjadi berkat. Jika kita ingin menjadi berkat, mengatasi konflik, prinsip yang ketiga kita harus begini. Jadi saya sekarang simpulkan, penanganan konflik ada 3. Yang pertama harus dihadapi. Yang kedua tunduk kepada firman Allah. Dan yang ketiga mari kita kembangkan semangat untuk membuka diri. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tolonglah kami semuanya Tuhan, kami seringkali memaksakan kehendak, memaksakan pendapat. Kami tidak mau belajar bagaimana merangkul saudara sesama kami di sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri kami dan golongan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diajarkan ya Tuhan, bagaimana kami tunduk kepada firman Tuhan, kemudian juga membuka diri kami dalam kami menghadapi pertentangan atau konflik dalam kehidupan kami. Tuhan, jika ada jemaat-Mu hari ini yang sedang dalam masa-masa konflik itu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi inspirasi bagi mereka, mendorong mereka, sehingga dengan mengatasi konflik yang baik, hubungan mereka dipulihkan, hubungan mereka diperkuat, dan mereka bertumbuh dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan kami boleh belajar membuka diri dimanapun kami berada, supaya kami juga boleh belajar menjadi terang, menjadi berkat, di mana kami tidak terus mementingkan diri kami, tetapi kami berfokus seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bersaat teduh. Persekutuan doa dan pemahaman Alkitab selesai. Tuhan Yesus memberkati.